1441 Hijriah. Waktu sholat Jumat pukul 11:54 waktu Indonesia Barat. 11:54 waktu Indonesia Barat. Khotib Ustadz Totoh Abdurrahman As-Samadani, Master Komputer. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Atas nama jamaah kami mengucapkan terima kasih. Imam Ustadz Khairul Anwar Al-Hafiz dan Muazim Akina Fakihul Akbar. Informasi kegiatan Masjid Al-Azhar Dakar Ramai. Setiap hari Senin kultum zuhur, Senin sampai hari Kamis yang dilaksanakan ba'da zuhur, kemudian dilanjutkan kajian ba'da maghrib dari Senin sampai hari Kamis, kemudian taklim muslimat bulanan minggu kedua. Adapun kemudian kajian ba'da maghrib hari Senin yaitu materinya tentang tazkiyatun nafas oleh Dr. Ahmad Jan Sarnoto MPD MA. Hari Selasa setelah maghrib materinya adalah akidah dan tauhid oleh Ustadz Kiai Haji Abdullah Amin. Hari Rabu tafsir Ibnu Katsir pada maghrib oleh Ustadz Profesor Dr. Haji Ahmad Satori Ismail MA. Dan Kamis pada maghrib hadis Nabawi oleh Kiai Haji Jamalul Lail LC. Masjid Al-Azhar juga mengadakan kajian-kajian subuh setiap hari Sabtu. Untuk Sabtu pekan pertama dengan materi fikih muamalah oleh Ustadz Haji Muntasir SEME. Pekan kedua hari Sabtu Kitabul Alim wal Muta'alim Ustadz Adi Hidayat LCMA sesuai dengan perjanjian. Pekan ketiga fikih ibadah oleh Ustadz Haji Muhammad Abdul Ghafur LCMA. Dan pekan keempat hari Sabtunya yaitu psikologi Islam oleh Dr. Ahmad Jan Sarnoto MPD MA. Adapun untuk Sabtu besok ba'da subuh oleh Ustadz Edi Kusnadi SAG dengan materi tematik Al-Quran. Dan untuk kuliah duha Ahad besok tanggal 29 Desember 2019 tepatnya tanggal 3 Jumadil Awal, insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Profesor Ahmad Satori Ismail MA dengan materi tematik. Bagi hadirin yang mempunyai waktu dan kesempatan bisa mengikuti kajian subuh esok oleh Ustadz Edi Kusnadi dan kuliah doa oleh Ustadz Profesor Ahmad Satori Ismail MA. Informasi selanjutnya kami sampaikan penerimaan dan operasional Masjid Al-Azhar. Penerimaan kotak zuhur selama 1 minggu Rp508.000. Kotak amal sholat Jumat minggu kemarin Rp12.189.000. Kotak amal kuliah duha Rp470.000. Kotak amal ba'da maghrib selama 1 minggu Rp390.000. Kotak yang ada di pintu-pintu masjid Rp7.970.000. Jumlah untuk penerimaan ubudiyah Rp21.527.000. Adapun kotak amal dari layanan umat infak parkir selama 1 minggu Rp3.046.000. Infak alas kaki, sepatu atau sendal Rp613.000. Dan infak buka puasa Senin dan Kamis yang kita taruh di depan pintu utama Rp2.572.000 dengan jumlah untuk layanan umat Rp6.231.000. Adapun kotak amal wakaf pembangunan wakaf yang ada di pintu masjid Rp3.415.000. Jumlah penerimaan selama 1 minggu ini Rp31.173.000. Azharakallahu fima ataikum wa jalahu lakum tahuran wa baraka fima abqaitum. Semoga Allah membalas pahala apa yang telah diberikan, dibersihkan hartanya dan diberkati dengan harta yang masih tersisa. Adapun operasional masjid selama 1 bulan ini, operasional untuk personalia petugas yang ada di masjid baik imam, muadzin, staf dan marbot masjid Rp88.076.000. Pemeliharaan Rp25.708.000.
pemeliharaan ini menyangkut tentang kemarin kita pelitur mimbar utama kita ini, salah satunya. Kemudian kita membayar BBM Rp783.000, jumlah Rp26.491.000, lain-lain Rp39.500. Adapun operasional untuk kegiatan taklim dan ubudiyah, untuk peribadatan Rp4.300.000, kajian dan taklim Rp2 juta, dan layanan umat Rp530.000, jumlah Rp6.830.000. Jumlah pengeluaran semuanya Rp121.436.500. Saldo masjid sampai saat ini Rp127.987.493. Adapun informasi selanjutnya, Yayasan Wakaf Al-Muhajirin Jakapramai yang mengelola Sekolah Islam Al-Azhar Jakapramai, Kemang Pratama dan Geran Wisata telah membuka dan menerima pendaftaran murid baru untuk tingkat KB, TK, SD, SMP, dan SMA yang ada di 3 lokasi. Kemudian juga KBIH Al-Azhar menerima pendaftaran dan siap membimbing jamaah haji maupun umroh tahun 2019-2020. Masjid Al-Azhar mempunyai kontak informasi di 0813 1400 4002. Sekali lagi 0813 1400 4002. Inilah nomor WhatsApp. Bisa ada saran maupun kritik kepada kami, bisa menghubungi ke nomor ini. Masjid Al-Azhar juga mempunyai layanan umat, yaitu Baitul Mal Al-Muhajirin Jakapramai. Kami menerima zakat, infak maupun sedekah bagi jamaah semuanya. Insya Allah pada bulan Januari kita akan menyelenggarakan kegiatan santunan duafa. Kemudian juga Masjid Al-Azhar juga melayani layanan jenazah, baik dari memandikan, mengkafani maupun mengantarkan ke tempat TPU yang ditentukan oleh keluarga. Masjid Al-Azhar juga mempunyai inventaris mobil ambulan yang bisa digunakan bagi jamaah yang ingin menggunakan mobil ambulan tersebut. Dan juga Masjid Al-Azhar juga melayani konsultasi agama yang jamaah ingin menanyakan, baik yang berhubungan dengan agama dan kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya insya Allah pada tahun 2020 Masjid Al-Azhar juga akan merenovasi toilet utama kita. Insya Allah akan dibangun secepatnya dan bisa digunakan mudah-mudahan pada sebelum Ramadan 1441 Hijriah. Adapun informasi selanjutnya, insya Allah Masjid Al-Azhar bekerja sama dengan GEMA, Generasi Muda Masjid Al-Azhar Jakapramai, dan juga Komunitas Sinergi Bekasi akan mengadakan kajian muhasabah dan kajian pada tanggal 31 Desember. Mungkin bapak-bapak, saudara-saudara bisa melihat baliho yang ada di Masjid Al-Azhar Jakapramai. Insya Allah akan disampaikan oleh 4 pemateri. Yang pertama adalah Ustadz Farid Okbah MA. Beliau adalah Ketua Yayasan Islamic Center. Kemudian juga ada generasi milenial namanya Shirley An-Nafita. Beliau adalah Millennial Influencer Indonesia. Kemudian juga dihadir oleh Ustadz Ahmad Safril. Beliau adalah founder Sekolah Pemikiran Islam. Dan satu lagi yaitu Ustadz Saiful Basir yang insya Allah mengimani Qiyamul Lail. Beliau adalah Hafiz Quran dan dia adalah juara 2 MTQ ASEAN Pasifik. Bagi jemaah yang mempunyai kesempatan pada tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal 1 Januari 2020, dimulainya insya Allah pada Isya sampai pukul 6 pagi. Bagi jemaah yang ingin, anak-anak muda yang ingin hadir di tempat-tempat yang mulia, yang tempat berkah, pada tanggal 31 Desember Masjid Al-Azhar menyelenggarakan muhasabah dan kajian. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kepada jamaah untuk dapat mengisi saf-saf yang kosong, merapikan dan meluruskannya,
dan menonaktifkan HP dan alat komunikasi jenis untuk kenyamanan dan khusyuan sholat kita. Bagi yang membawa putra maupun putrinya agar memberi pengertian kepada putranya tentang adab di dalam masjid, dan bagi pedagang di sekitar masjid agar menghentikan perniagaannya untuk mendengarkan khutbah dan sholat Jumat bersama. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kata yang salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati shihah wal afiyah wa bi ni'mati rahmata wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antar rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amana billahi wal yaumil akhir falyashur rahimah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu dan maghfirah, bersalawat kepada Rasulullah, manusia yang telah menjadi wasilah diturunkannya sebagai turunnya rahmat dan maghfirah, serta dicatat salah satu amal baik kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanan kehidupan kita kadang sering bersentuhan dengan sebuah kata yang sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata ini menjadi doa bagi seorang muslim untuk muslim yang lainnya. Bisa berposisi dalam tatanan gramatikal bahasa Indonesia berada di awal kata, bahkan di tengah kata, atau bisa di akhir kata. Rahmat yang arti secara etimologi berakar dalam al-lughah al-arabiyah dari kata rahima yarhamu rahmah, yang artinya adalah kasih dan sayang. Secara terminologi, kata rahmat ini adalah kasihnya Allah yang diberikan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali, baik dia seorang mukmin maupun kafir, baik dia orang yang taat maupun dia orang yang maksiat. Rahman Allah hingga saat ini kita berada di masjid ini pun adalah berkat rahmannya Allah. Adapun sifat Ar-Rahim
adalah sebuah sifat yang khusus diberikan kepada orang-orang pilihan Allah, bahkan dikhususkan kepada orang-orang muslim saja. Kata ini menjadi adagium bagi kita bahwa sifat Rahman dan sifat Rahim Allah menjadi sebuah akumulasi sifat rahmahnya Allah, pengasih dan penyayang. Manusia muslim yang dikasih dan disayang, tentu dia berada dalam naungan Allah, tentu dia berada dalam naungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang Jemaah rahimakumullah, bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa ajdam wa afdar. Sesuatu yang baik apabila tidak diawali dengan sebuah ungkapan kata basmalah, merupakan singkatan dari sebuah kata bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tersebut cacat, bahkan terpotong amalan-amalan. Sedang Jemaah rahimakumullah, kata Rahman bisa jadi berada pada tatanan bahasa kita sehari-hari. Yang pertama, kata rahmah yang berada di awal kata, rahmatan lil alamin, menjadi kasih sayang bagi seluruh alam. Kemudian ada kata lain dengan sebuah kata yang sering kita ungkapkan dengan sebuah kata rahmat Allah, kasih dan sayang Allah. Posisi kata rahmat pun kadang-kadang berada di posisi pertengahan kata dalam tatanan bahasa kita, dengan sebuah kata dengan rahmat Allah. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 diawali pula dan tidak menafikan bahwa sesungguhnya kemerdekaan kita ternyata berawal dari rahmat Allah, dengan sebuah ungkapan yang sangat kita kenal dengan berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata rahmat ini dalam tatanan kita berada pada ujung kata. Kita sering mengenal sebuah kata silaturahim atau silaturahmi. Silaturahim dalam tatanan saling bertemu antara satu orang dengan orang yang lainnya dalam satu nasab atau satu keturunan. Dalam silaturahmi, pertemuan antara kita sesama muslim walaupun bukan satu nasab. Sedang Jemaah rahimakumullah, oleh karena itu kata rahmat ini mudah-mudahan menjadi akhir di tahun 2019 ini menjadi naungan dalam hidup kita. Kenapa demikian? Sebuah introspeksi yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa ada kalanya 1 tahun kita hidup tidak berada pada naungan Allah, bahkan beranjak berganti tahun kita hanya hidup berkelana di muka bumi tanpa kita mengetahui apakah kita berada pada naungan rahmat Allah ataupun tidak. Imam Fakhrur Razi menyebutkan arba'un min khasa'isir rahmah. Ada 4 karakteristik manusia yang di dalam kehidupannya mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, khasa'isul ula, al-imanu wal amanah, al-imanu wal ma'rifah. Sedang Jemaah rahimakumullah, manusia yang beriman kepada Allah sudah barang pasti dia mendapatkan rahmat Allah. Tetapi ketingkatan daripada hanya sebatas iman wal ma'rifah, dia mengetahui tingkatan-tingkatan keimanannya. Manusia yang al-iman wal ma'rifah senantiasa berada di awal, senantiasa berada di tengah ataupun di akhir. Dia sangat menyayangi orang-orang yang imannya lebih rendah. Dia sangat mengagumi orang-orang yang imannya lebih tinggi, dan dia menyadari bahwa keimanannya senantiasa berada dalam posisi yazid wa yanqus. Oleh karena itu, ada sebuah standarisasi manusia yang senantiasa dirahmati Allah. Yang pertama, al-iman wal ma'rifah. Tingkat keimanannya dia ketahui. Saat keimanan yazid, dia berhati-hati. Jangan-jangan sifat takabur, sifat riya, sifat ujub berada dalam hidupnya. Dan dia juga sadar saat
yanqusu bil iman, dia tidak terjerembab, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah dibisiki allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Bukanlah seorang mukmin yang begitu banyak pengajian-kajian, majlis ta'lim ilmu yang menyarankan, menasihati, mengajak manusia kepada kebaikan dan kebenaran, menjauhi larangan-larangan Allah, tetapi karena dia tidak mengetahui tingkat al-iman wal ma'rifah, kemudian dia masuk pada lembah hitam kemaksiatan dan dosa, pada akhirnya dia mengatakan al-insan mahalul khata wan nisyan. Orang yang dirahmati Allah jamaah rahimakumullah adalah orang yang standarisasi keimanannya dia ukur, dia memiliki parameter khusus. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Bahwa berbeda manusia yang beriman dengan ilmu dengan manusia yang beriman tanpa ilmu. Syekh Jarnuji menyebutkan dalam sebuah kitab Ta'limul Muta'alim, fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abid. Manusia alim satu orang yang dia waro dalam keimanannya, dia waro dalam keilmuannya, lebih ditakuti asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abid daripada 1000 manusia yang dia hanya beriman tetapi tanpa ilmu. Sidang Jumal rahimakumullah. Yang kedua, Imam Fakhrul Razi memberikan khosaisus saniyah at-tuqa wal ibadah, bahwa manusia adalah kewajiban untuk ketaatan. Jawabannya tentu ya, karena Allah mewajibkan kepada kita dengan sebuah ayat yang sering kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi kita harus sadar, setelah kita diciptakan menjadi manusia, telah melewati berbagai macam proses di dalam kehidupan sehingga kita berada di masjid saat ini. At-tuqa wal ibadah, ketaatannya lillah, ketaatannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Bila 1 tahun kemarin kita pernah menjadi seorang muslim yang ketaatan kita tergadaikan, keimanan kita tergadaikan, ketakwaan kita tergadaikan kepada makhluk yang lain, maka mari kita kembali kepada khosaisu rahmatillah yang kedua, at-tuqa wal ibadah. Bukankah dalam solat kita sering kita ucapkan, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Adalah sebuah penghambaan kita yang kita persaksikan, yang kita ungkapkan dalam keadaan makhdah di hadapan Allah, bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya ke Allah subhanahu wa ta'ala. Karakteristik yang kedua, orang yang mendapatkan naungan rahmat Allah adalah orang-orang yang senantiasa ketaatannya dijadikan ketaatan pengabdian di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, manusia yang mendapatkan rahmat Allah, khosaisus salisa as-suhula fil ma'isha. Allah memberikan kemudahan di dalam hidupnya. Yang pertama, Allah berikan kemudahan al-amnu wal amanah. Manusia yang berkarakteristik dinaungi oleh rahmat Allah, dia menjadi manusia yang tenang di dalam jiwa raganya, manusia yang amanah di dalam hidupnya. Pertanyaannya adalah, ada manusia muslim yang beriman tetapi tidak mendapatkan ketenangan jiwa raga. Ada orang muslim dan mukmin barangkali tidak amanah di dalam kehidupannya. Bisa jadi rahmat Allah sedang tergadaikan di dalam kehidupannya. Jamaah rahimakumullah, amanah dan al-amnu ini dipertanyakan oleh Ahmad Shalabi dalam kitabnya Al-Mujtama' Al-Islami. Syekh Syakib Arsalan bertanya kepada umat muslim, limada ta'akharal muslimun wa taqaddama ghairuh? Kenapa umat muslim ini senantiasa tertinggal sementara umat-umat yang lainnya begitu cepat maju ke depan? Bukankah sejarah membuktikan Turki Utsmani rubuh? Salah satunya adalah ketidakamanan.
Sidang Jumat rahimakumullah, di akhir tahun ini mari kita tundukkan hati dan pikiran kita. Bisa jadi yang tidak amanah ada di antara kita. Oleh karena itu rahmat Allah senantiasa tergadaikan dalam hidup kita. Kenapa? Menurut Imam Fakhrur Razi, orang yang dinaungi rahmat Allah, salah satu tandanya adalah dia adalah orang yang amanah. Amanah kepada dirinya, amanah kepada Allah, amanah kepada orang yang lainnya. Sidang Jumat rahimakumullah, yang kedua dikemudahkannya dalam kehidupan adalah as-sihah wal afiyah. Seorang muslim saat dia menjadi seorang muslim yang taat, dia jadikan ketaatannya untuk taat di hadapan Allah, tetapi tidak israf, tidak mubazir. Artinya ketaatan dicukupkan oleh kecukupan dalam kehidupannya, bukan ketaatan yang didasari oleh hawa nafsu. Karena ketaatan yang didasari oleh hawa nafsu, secara tidak langsung nafsunya telah dipertuhankan oleh dirinya. Oleh karena itu, sihah wal afiyah, fisiknya sehat, jiwanya sehat. Manusia yang dirahmati Allah secara fisik senantiasa berada dalam kesehatan, di dalam jiwanya juga senantiasa berada di dalam kesehatan. Sidang Jumat rahimakumullah, yang ketiga diberikan kemudahan dalam hidup kita, al-kifayatu fi hajatina. Khosaisus sadisah min khosaisus salisah adalah diberikannya kecukupan di dalam hidup, diberikan kecukupan sikap dalam hidup. Saat Allah memberikan sesuatu, apabila menjadi dasar kita adalah nafsu, maka tidak pernah akan cukup. Oleh karena itu, karakteristik manusia yang senantiasa dirahmati oleh Allah, dia senantiasa istiqomah, juhud, dan menerima kecukupan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, manusia yang mendapatkan naungan rahmat Allah min khosaisul arbi'ah adalah as-sukhula fi daril akhirah. Allah permudahkan saat dia akan kembali kepada Allah. Yang pertama as-sukhula fil hisab. Seorang muslim, seorang muslimah, jangan takut jasadnya tidak ada yang memandikan. Jangan takut jasadnya tidak ada yang mengkafani. Jangan takut jasadnya tidak ada yang menyolati. Bahkan mengantarkan ke liang lahat, setelah di liang lahat kemudian ditalkin, setelah talkin kemudian ada orang yang mendorongnya dengan doa. Bahwa karakteristik yang keempat ini, seorang yang senantiasa dirahmati Allah dipermudah pada masa syakaratul maut. Walikulli ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Sidang Jumat rahimakumullah, saat kita kelak ada sebuah doa yang meminta kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Bahwa seorang muslim yang berkarakter rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dia syakaratul maut dalam kemudahan. Jasadnya ada yang memandikan, jasadnya ada yang mengkafani, jasadnya ada yang menyolatkan, jasadnya ada yang mengantarkan ke liang lahat. Bahkan setelah tiada di muka bumi ini, berada di alam barzah yang sering kita sebut dengan alam kubur, untayan-untayan doa dari anak cucunya, bahkan untayan-untayan doa dari saudara, famili, dan sahabatnya senantiasa menaunginya. Kenapa? Karena dia bermanfaat saat dia hidup di muka bumi. Sidang Jumat rahimakumullah, yang terakhir, inilah klimak daripada rahmat Allah adalah as-sukhula ila dukhulil jannah. Saat kita kelak dikumpulkan di alam mahsyar, maka menjadi manusia-manusia yang dinaungi pula oleh rahmat Allah, dimudahkan saat kita hisab, dimudahkan kita saat masuk ke jannatullah. Mudah-mudahan kita semua termasuk kepada golongan-golongan yang mampu menaungi dirinya dengan karakteristik yang empat, sehingga di akhir tahun ini kita senantiasa berada pada rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hada fastaghfir innahu huwas samiul basir.
Alhamdulillahil malikil mubin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyul matin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sidang Jumat rahimakumullah, di akhir penghujung khutbah kedua ini, mari kita senantiasa menjaga ketaatan kita, menjaga keimanan kita. Saat kita bersyukur di hadapan Allah, hari ini kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang mau bertaat di hadapan Allah. Jauhi takabur riya. Namun saat ini bagi kita yang masih berkubang pada maksiat dan dosa, jangan putus asa, bertaubatan nasuha. Bisa jadi orang yang taat saat ini dengan takabur, akhir dalam hidupnya Allah cabut nikmat rahmat, ataupun sebaliknya. Oleh karena itu di penghujung tahun ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga rahmat dan maghfirah kita berada di dalam pundak kita dan hati kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه ربنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المؤمنين واخلق الكفرة والمشركين ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istawu, istawu, aqimu sufufakum wa'tadilu. Luruskan, dapatkan saf, isi saf yang kosong. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون
فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.